Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang di coaching kedua. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk doa pembuka akan dipimpin oleh Coach Vera. Silakan Coach Vera. Terima kasih Coach Mamo. Selamat malam teman-teman semua. Malam juga untuk Coach Lea. Terima kasih udah hadir di sini. Sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di coaching kedua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Yang akan pimpin dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah telah Engkau berikan kami kesehatan, telah berikan kami kesempatan pula untuk bertemu malam ini di coaching kedua bersama Coach Mamo. Jadikan malam ini sebagai malam yang penuh berkah buat kami dengan banyaknya pengetahuan yang akan di-share oleh Coach Mamo. Jadikan malam ini lancar, komunikasi kami juga lancar dan mudah diterima. Semoga pengetahuan yang kami akan dapatkan jadi berguna bagi kami semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Coach Mamo. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum mulai kita akan membacakan bareng-bareng value gains. Value dari eating reorder. Sudah terlihat? Sudah dong? Sudah. Oke, yuk kita open mic bareng-bareng. Kita bacain value gains. Hitung dari 1, 2, 3. Grateful, abundant, integrity, neutrality, sincerity. Oke. Untuk grateful moment kali ini tentang abundant. Apa sih abundant itu? Kalau kemarin kita sudah ngebahas mengenai value WR yang pertama yaitu grateful, bersyukur kan. Nah, sekarang kita mau bahas value WR yang kedua ya teman-teman, yaitu abundant, berkelimpahan. Mungkin banyak orang berpikir kalau berkelimpahan itu artinya memiliki banyak hal yang kita mau atau beberapa banyak yang kita mau, yang kita punya. Berkelimpahan di sini bukan hanya sekedar materi ya teman-teman, tapi lebih ke mentalnya. Memiliki mental berkelimpahan itu bukan seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan, tapi seberapa banyak yang bisa kita berikan. Contoh ya, kebahagiaan seseorang itu tidak bisa dicari dari manapun, tidak bisa dibeli. Tapi kebahagiaan itu bisa diproduksi. Ketika kita produksi kebahagiaan, maka hidup kita akan berkelimpahan. Sebentar. Ini aku lupa jadiin Coach Vera co-host. Udah ya? Udah Coach. Oke, kita lanjut. Nah, ketika kita produksi kebahagiaan, maka hidup kita akan berkelimpahan. Jadi kita nggak bisa nampung lagi karena sudah terlalu banyak meluap-luap. Sampai akhirnya orang-orang di sekitar kita merasakan dampaknya. Mulai dari hal-hal kecil, apa saja contohnya yang kita sharing hal-hal baik ke orang-orang, gitu, ke orang lain, ke teman-teman kita, itu berarti teman-teman punya hati atau mental yang berkelimpahan. Karena nggak semua orang mau dan bisa sharing-sharing kayak gitu. Jadi kayak sekarang nih teman-teman sudah merasakan dalam 2 minggu, teman-teman mendapatkan perubahan yang positif di badannya teman-teman. Akhirnya teman-teman bisa sharing untuk berbagi kebahagiaan. Ada loh program yang bagus gitu, yang bisa untuk menjalankan pola hidup sehat gitu. Nah, mental berkelimpahan itu penting sekali teman-teman. Penting sekali kita milikin dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi, terus berlatih, tanamkan abundance mindset dalam diri kita agar kita bisa hidup semakin layak, semakin sehat, kaya raya, bahagia saat ini dan di masa yang akan datang. Gitu ya teman-teman. Jadi beneran abundance itu penting banget. Penting banget ketika emang kita akhirnya punya mental untuk selalu berbagi apapun itu. Bukan hanya materi tapi ilmu segala macam. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi, teman-teman. Siapa yang sudah menantikan coaching kedua yang excited?
dan antusias boleh ketik di kolom chat saya. Wih. Sebentar. Orang ku datang dan akan kembali, kehidupan kan jadi satu. Di kehidupan yang kedua akan menjadi lebih indah. Siapakah yang dapat merasakan sekarang Akan Subasa. wujudkannya? Cahaya cinta. Oke. Suarain siapa, Coach? Saya ganti baju dulu jadi Dragon Ball. Kita balik ke materi. My Secret Identity. Nah, saya akan sharing sebuah materi yang saya yakin akan membantu teman-teman menemukan siapa diri teman-teman sesungguhnya. Namanya My Secret Identity. Nah, My Secret Identity ini adalah gini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin nggak sadar kalau selama ini punya sebuah identitas yang keren banget. Tapi karena banyak kejadian dalam hidup, akhirnya membuat teman-teman itu mengubur value, nilai-nilai hidup, identitas yang teman-teman punya. So, di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Nah, kenapa saya ganti baju menjadi Dragon Ball? Everyone was born a hero. Oke, setiap orang itu dilahirkan sebagai seorang pemenang. Mungkin teman-teman tidak menyadari ini. Buktinya, teman-teman hari ini bisa ada karena mengalahkan ribuan, bahkan jutaan dari sel sperma yang lain. Dan teman-teman ada di sini, artinya teman-teman dari lahir pun sudah punya gen pemenang. So, you are a hero. Ketika teman-teman lahir, semua orang happy. Anda disambut, dicintai, dihargai. Dan pada saat kita kecil, mungkin teman-teman yang punya anak kecil pasti tahu bahwa anak-anak itu tidak punya batasan dalam berpikir. Jadi dia mau jadi apapun bisa. Tapi seiring berjalannya waktu, kita itu dipertemukan dengan kejadian-kejadian tertentu atau mungkin belief-belief tertentu yang kita dapatkan dari lingkungan, dari orang tua, dari keluarga, dan macam-macam. Sehingga membatasi diri kita tidak bisa mencapai potensi yang terbaik dari diri kita sendiri. Nah, saya mau cerita kenapa saya memakai baju ini. Baju ini saya dikasih oleh-oleh dari istri saya waktu dia ke Jepang 2020. Sedihnya saya ketika dia memberikan ini, saya tidak bisa pakai teman-teman. Karena waktu itu badan saya besar. Dan baju ini ukurannya L. Jadi waktu itu baju ini hanya ada di tumpukan lemari yang paling bawah. Tidak bisa saya pakai. Dan amazingnya ketika saya selesai program dan saya mencoba lagi untuk memakai baju ini, ternyata muat sekarang. Bisa gitu. Itu yang mau saya share. Bagaimana ya, saya bahagia akhirnya badan saya menyusut dan bisa memakai koleksi-koleksi baju yang dulu emang udah nggak bisa dipakai dulunya. Oke, be aware that this is not just a weight loss program. So, teman-teman sadari bahwa pertemuan dengan eating reorder yang pertama bukan suatu kebetulan. Ini bukan sekedar proses penurunan berat badan ya teman-teman. Bukan.
This is about knowing who you are. Tapi ini adalah sebuah program di mana teman-teman bisa menemukan diri teman-teman sendiri. And being mindful about what you do. Menjadi sadar, being mindful terhadap apa yang teman-teman sedang lakukan. Jadi buat teman-teman yang masuk sini cuma bilang, gue cuma mau turun 5 kilo. Bukan itu ya, percaya. Dari awal juga saya bilang, kita samakan frekuensi, kita tujuannya sehat dulu. Tidak ada yang kebetulan, dan teman-teman tidak masuk ke sini cuma karena mau turun 5 kilo. Kamu mau masuk ke sini ada tujuannya. Kenapa kamu harus ada di sini? Ya, nanti kita belajar sama-sama di sini. Selanjutnya, your past is not who you are. Masa lalu biarlah berlalu, sudah lewat. Setiap kejadian di masa lalu itu punya value tersendiri dalam hidup sendiri, dan itu bukanlah diri kita. Artinya gini teman-teman, kalau teman-teman pernah mengalami kegagalan dalam hal apapun dalam hidup, contoh misal yang paling dekat, kita dalam proses penurunan berat badan misalnya, atau misalnya proses menuju ke berat badan ideal lebih tepatnya, mungkin sudah sempat coba ini, coba itu, mungkin pernah ikut program ini, produk itu, sampai akhirnya capek sendiri, gagal lagi, gagal maning. Coba saya tanya sekali lagi, siapa yang pernah mengalami kayak gitu? Ikut program tapi gagal terus. Coba ketik di kolom chat, siapa yang pernah ngalamin? Ayo, ada yang pernah ngalamin? Ya nggak pernah nih. Kak Julia juga kemarin cerita, ini program yang paling lama dijalanin. Alhamdulillah kalau akhirnya di reorder cocok ya. Banyak ya. Nah, saya juga dulu begitu teman-teman. Nggak usah disebut deh mereknya apa ya teman-teman, nggak usah dilarang. Nah, kegagalan teman-teman tidak masalah. Itu tidak membentuk diri teman-teman. Mungkin selama ini karena teman-teman belum menemukan siapa dirimu sesungguhnya, maka gagal maning. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Kalau saya mendingan jadi orang yang sering gagal dibanding jadi orang yang gagal. Tahu nggak bedanya teman-teman? Coba ketik di kolom chat. Bedanya orang yang sering gagal sama orang gagal. Ayo, apa? Yang tahu? Ayo, klik di kolom chat. Bedanya apa? Orang yang sering gagal berarti pantang menyerah. Saat kita menyerah itu gagal. Nah, orang yang sering gagal itu, orang yang gak mau berusaha. Tapi kalau orang yang sering gagal mau maju terus. Betul sekali. Nah, orang yang sering gagal itu artinya dia gagal, dicoba lagi. Kalau orang yang gagal, dia bilang ya udahlah, ya kayak orang nyerah gitu, benar gak? Nyerah gitu, ya udahlah gitu. Nah, kalau teman-teman nyerah, nggak mungkin ada di program ini sekarang, hadir di coaching ini. Nah, dengerin saya hari ini, nggak mungkin. Artinya, kalau hari ini, kalau teman-teman masih dengan kesadaran penuh untuk ngikutin Zoom ataupun nonton rekaman ini, berarti teman-teman bukan orang gagal. Teman-teman itu adalah orang yang gigih. Artinya mau coba lagi. Oke, kita lanjut ya. Next. Nah, ini ada satu buku namanya Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses Bahagia. Saya baca buku ini keren banget. Ini kayak teman-teman harus punya nih bukunya, Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses dan Sukses Bahagia. Nanti Coach Vera boleh share linknya di grup ya. Ini ditulis oleh Arisandi Sutiono, dia adalah founder dari Akademi Hipnoterapi Indonesia. Dia start profesinya itu emang dari mulainya parenting. Jadi beliau itu meneliti dan juga menulis buku mengenai bagaimana kita bisa mengkomunikasikan maksud baik kita ke anak kita. Nah, saya yang hanya satu teman-teman dan saya mau jadi orang tua yang lebih baik dan mau bisa komunikasi lebih baik dengan anak. Tapi pada saat saya baca buku ini, saya menemukan bahwa banyak banget belief-belief yang saya dapatkan itu dari orang tua saya. Sehingga
Itu yang akhirnya membatasi hidup saya dari potensi-potensi terbaik. Saya malah menemukan diri saya sendiri waktu ketika baca buku ini. Ini keren banget. Jadi ini waktu itu menjadi buku wajib ketika saya mengambil sertifikasi. Dan memang ketika saya baca, akhirnya bisa memahami untuk saya akhirnya komunikasikan ke anak-anak saya gitu. Jadi boleh deh teman-teman nanti beli buku ini terus dibaca, nanti teman-teman akan ngerasain, oh pantas ya gue begini, oh pantas ya gue sering mikir begini, oh ternyata anak tuh butuhnya kayak gini gitu. Banyak banget rahasia yang akhirnya membuka wawasan kita sebagai orang tua ya gitu. Ini akan ketemu banyak fakta ternyata karena didikan kita, karena apa yang orang tua ucapkan dan segala macam, itu yang membentuk diri kita sekarang. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau jadi lebih baik? Itu kan? Oke, kita next. Nah, ini yang saya pelajari dari buku ini salah satunya, bahwa diri kita itu ada yang namanya pikiran sadar versus pikiran bawah sadar. Yang pikiran sadar itu cuma 12% teman-teman. Ini kemarin yang sudah sedikit saya bahas di coaching 1, kita 2 minggu yang lalu ya teman-teman. Coba saya tanya lagi nih, ketik di kolom chat ya teman-teman, siapa yang mau punya berat badan ideal? Coba siapa yang mau boleh ketik saya di kolom chat. Kan banyak kan? Siapa yang mau hidup sehat selama-lamanya? Kalau ada yang mau, ketik mau. Kalau teman-teman mau. Mau. Nah, kan banyak kan? Kalau orang ditanya siapa yang mau punya berat badan ideal, pasti jawabannya saya. Siapa yang mau hidup sehat selamanya, pasti pada bilang mau. Tapi pertanyaannya, kenapa pas jalannya ngerasa bosen, ngerasa susah, ngerasa sulit? Kenapa teman-teman? Karena ada konflik batin ibaratnya gitu ya. Nah, karena pikiran sadar kita itu isinya keinginan kita, goals kita, kehendak kita. Isinya itu semua pikiran sadar itu. Jadi teman-teman ada di sini karena kesadarannya teman-teman. Nah, tapi bahayanya ada yang namanya pikiran bawah sadar. Itu porsinya lebih besar, 88%. Nah, ini bahayanya teman-teman. Apa isinya? Isinya itu belief. Apa yang teman-teman percayai. Value hidup, nilai-nilai hidup teman-teman. Emosi, trauma, fobia, memori-memori masa lalu. Itu semua adanya di pikiran bawah sadar. Dan pikiran bawah sadar karena 88% porsinya, jadi sifatnya itu autopilot teman-teman, otomatis. Maksudnya apa otomatis? Dia akan jalan sendiri. Jadi otak bawah sadar teman-teman mempunyai sebuah presentasi yang gede. Makanya orang yang jalani sesuatu, saya tidak bicara mengenai penurunan berat badan ya, tapi apapun yang teman-teman mau capai dalam hidup, coba aja renungin. Banyak nggak opportunity dalam hidup lewat karena pikiran bawah sadarmu bilang gini, kayaknya ini bukan buat aku deh. Gimana kalau aku nanti gagal lagi ya? Atau misalnya pikirannya bilang begini, aku tidak layak deh untuk ambil kesempatan ini. Nah, kalau teman-teman punya pikiran kayak gitu, wah itu hidup teman-teman akan muter-muter dan nggak sampai kemana-mana, termasuk dalam proses ini. Jadi ini baiknya diberesin ya teman-teman. Kita akan beresin di sini. Oke, next. Ada yang namanya belief. Nah, saya mau bahas khusus mengenai belief. Apa yang teman-teman percayai sehingga ini membentuk pikiran bawah sadar teman-teman dan membentuk diri teman-teman. Oke? Nah, yang pertama ada verbal programming. Jadi segala sesuatu yang diucapkan berulang-ulang, direpetisi berulang-ulang terus akan jadi belief. Contoh yang saya pernah bahas sebelumnya yang paling sering diucapin orang tua kita, jangan hujan-hujanan nanti sakit.
Ya, jangan hujan-hujanan, nanti masuk angin. Diomongin terus-terusan sampai tua, kalau kena hujan dikit akhirnya masuk angin, akhirnya sakit. Padahal kita mandi aja pakai air, berenang aja pakai air, tapi kok nggak sakit. Nah, ini ada beberapa hal yang saya temui di diri saya sendiri yang sering diucapkan sama orang tua atau sama juga membentuk diri saya dalam hal pola makan. Dulu belief yang saya percaya adalah makan harus pakai nasi. So akhirnya ketika saya makan nggak pakai nasi, saya masuk angin teman-teman, masuk angin. Tapi akhirnya setelah itu dituntaskan, diberesin, akhirnya sekarang saya ketika jalanin menu nggak pakai nasi juga nggak masalah. Tuh. Nah ini contoh-contohnya, makan harus habis, makan banyak biar pintar, makan banyak biar tidak sakit. Nah contoh yang pertama, makan harus habis. Makan harus habis ini diomongin terus menerus, makan harus habis, cuman tidak dijelaskan apa yang harus dihabiskan. Contoh gini ya teman-teman, kalau teman-teman sekarang makan harus habis, tetap dilakukan? Ya enggak, kan saya bilang makan sesuai menu, habisin. Tapi makannya apa dong? Makanannya kan yang bergizi, makanan yang bernutrisi, bagus, komposisinya dipikirin. Ya kan, kalau misalnya makannya martabak harus habis, ya bahaya juga, apalagi martabak coklat keju gitu. Beuh. Nah ngomongin martabak ya teman-teman, siapa di sini yang doyan martabak? Ayo tunjuk tangan. Ayo doyan martabak ya. Martabak itu satu potongnya kalorinya lebih besar daripada makan siangnya teman-teman. Itu makan siang yang segitu banyak sama satu potong martabak. Itu kalorinya lebih kecil makan siangnya teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada yang bilang saya udah nggak makan nasi tapi kenapa berat saya nggak turun-turun ya, cheatingnya tapi martabak habis setengah kotak, bisa aja bohong. Habis itu kolesterol naik. Nah sama itu juga dulu kedoyanan saya, martabak manis, martabak telur. Nah ini pasti pas banget tuh teman-teman meeting, apalagi dulu tuh saya kalau ngedit tuh begitu udah jam 9 malam, martabak dia keluar buat nemenin ngedit, ditambah kopi, cappuccino, es teh manis, wah gimana akhirnya tebel badan saya teman-teman. Dulu saya habis martabak telur itu bisa 4-5 potong karena dimakan pakai cabai rawit kan, jadi kriuk pedes gitu. Tapi sekarang udah enggak, udah babai semuanya. Yang kedua adalah makan banyak biar pintar. Nah kalau mau pinter, emang benar harus makan banyak. Ya kalau mau pinter ya belajar di sekolah. Yang ada makan kebanyakan malah gempal. Selanjutnya yang ketiga itu ada makan banyak biar tidak sakit. Dan masih banyak lagi belief-belief yang teman-teman percayai. Dapat dari keluarga, dari orang tua. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah terus ada lagi yang kedua nih, namanya modeling. Yang tadi pertama itu verbal programming atau apa yang diucapkan, yang kedua ini adalah modeling. Nah, meniru atau mencontoh. Nah, saya selalu percaya bahwa kalau ada satu orang yang bertobat, seisi rumah itu diselamatkan, terutama dalam hal kesehatan. Kenapa? Karena apa yang kita sajikan di meja makan itu akan dimakan satu keluarga. Benar nggak? Apa yang kita stok di kulkas itu yang akan dimakan juga sama anak-anak kita. Jadi stoplah stok makanan ringan bener ya. Apa biasa contoh makanan ringan yang teman-teman biasa makan, ayo apa? Boleh ketik di kolom chat. Makanan ringannya apa? Ciki-cikian. Kerupuk. Nah, itu ringan banget. PY. Bobotnya ringan, tapi kalorinya nggak ada ringan-ringannya sama sekali ya teman-teman. So banyak lagi. Teman-teman mesti nanti akan belajar baca nutrition fact, tabel nutrisi yang ada di belakangnya. Jangan ketipu ya. Itu 100 kalori per serving. Per serving 30 gram ternyata isinya 100 gram. Jadi berarti kalau sekali makan satu 300 kalori, gede banget teman-teman. Sama kayak Chiki Bowl itu. Chiki Bowl satu itu 1000 kalori kalau nggak salah. 1000 apa 2000 gitu. Kenyang kagak, tapi gempal iya.
Jadi apa yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman alamin di rumah akan dimakan satu keluarga. Contoh gini ya, saya percaya mungkin ada yang namanya penyakit genetika, tapi lebih banyak yang ada itu diturunin adalah habit. Yang genetik itunya adalah habit, kebiasaan-kebiasaannya. Kalau saya suka martabak, saya beli martabak, saya sajikan di meja, maka anak saya akan juga makan martabak. Karena anak kecil itu hanya punya naluri. Kalau lapar makan, dan makan apapun yang disiapkan. Ada yang ibu-ibu bilang ke saya, aduh susah nih Coach, anak saya ini maunya makan snack chip terus. Nah yang beli ini juga siapa? Kenapa anak yang disalahin? Nggak mungkin kan, tapi ya si orang tua yang beliin. Gitu, itu yang kedua modeling. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya specific incident. Nah, specific incident ini cukup berpengaruh terhadap kondisi emosi seseorang. Makanya di luar sana itu ada yang namanya emotional eating. Makan tuh berdasarkan emosinya, dia lagi kesedihan, dia kehilangan seseorang yang mungkin akhirnya menimbulkan trauma tertentu dalam hidup, dia sehingga akhirnya pelariannya itu ke makan. Ada yang seperti itu teman-teman. Ada juga yang kalau stres kerjaannya atau sedih, saya biasanya melampiaskan ke makan. Mungkin teman-teman ada yang ngerasain hal yang sama gitu juga ya. Maka program ini dibuat dengan namanya eating reorder. Kebalikannya dari yang di luar sana yang namanya eating disorder. Jadi makan karena kondisi mentalnya yang kurang sehat. Kalau teman-teman ada yang ngalamin kayak gini, teman-teman boleh dibantu sama saya yang namanya terapi. Nah, kita bantuin tuh nanti. Kalau memang teman-teman merasa ada sesuatu yang belum rilis di masa lalu, ada rasa bersalah atau insomnia karena ada masa lalu yang belum bisa dilepaskan. Biasanya nih, insomnia itu dasarnya adalah ketidakmampuan seseorang melepaskan masa lalunya dia gitu, belum bisa berdamai dengan masa lalunya. Terus yang kedua, ada rasa bersalah yang cukup mendalam yang dia rasakan baik kepada orang lain ataupun kepada diri sendiri. Nah, yang ketiga itu adalah rasa sakit hati yang belum bisa dirilis. Nah, tapi kalau ditanya kenapa nggak bisa tidurnya, kalau ditanya nggak bisa tidurnya nggak tahu, nggak ngerti. Nah, karena adanya di pikiran bawah sadar, tersimpan rapih di dalam file memori jangka panjangnya teman-teman. Jadi virus akhirnya. Nah, itu yang perlu dibantu ya teman. Nanti kasih tahu, bisa jadi saya. Nah, ada yang namanya metode terapi instant change technique. Itu bisa kita bereskan. Kalau ada yang merasa perlu, bisa japri saya. Nanti bisa kita terapi bareng-bareng. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke final materi malam ini, yaitu My Secret Identity. Jadi ada identitas-identitas yang mungkin tersembunyi ya teman-teman. Yang teman-teman mungkin belum sadar bahwa punya kualitas dan potensi yang luar biasa. Nah, oke, saya minta semuanya di sini ambil selembar kertas atau jurnal atau buku boleh, sama alat tulis ya teman-teman. Kita sama-sama akan masuk ke dalam sesi My Secret Identity. Yuk, siapin. Saya tunggu 2 menit sambil yang lain juga nyalain kamera. Yuk, saya mau lihat ini. Yang sudah mana coba kasih lihat di kameranya, pasti akan seru nih. Ambil kertas. Boleh nyari kameranya? Sudah? Sudah semua? Sudah siap? Belum, Coach.
Oke, nggak apa-apa musiknya saya offin dulu ya, biar jelas. Sudah semua? Oke, udah ya, udah siap semua ya. Kalau sudah, saya akan share whiteboard. Sudah terlihat? Oke, sekarang teman-teman di sini nulis untuk menjadi pemenang kehidupan perlu menjadi, tulis nama lengkapnya teman-teman. Nama lengkap saya Muhammad Andi Alfan, yang begini ya. Untuk menjadi pemenang kehidupan perlu menjadi Muhammad Andi Alfan, yang tulis nama lengkap teman-teman masing-masing. Nah, saya suka sekali nih dengan istilahnya ini nih, pemenang kehidupan. Ini bukan hanya menang dalam satu aspek ya teman-teman, tapi dalam semua aspek. Misalnya aspek bisnis oke, kerja oke, keluarga oke, kesehatan bagus, spiritual oke. Enak kan kalau jadi pemenang kehidupan? Nah, sekarang tolong teman-teman menyumbang satu value yang menurut teman-teman penting untuk mendukung diri teman-teman menjadi pemenang kehidupan. Misalnya disiplin, terus apalagi teman-teman? Bertanggung jawab, rajin. Nah, kita mulai dari sekarang ya. Boleh ketik di kolom chat. Misalnya yang pertama itu tadi ada satu, sehat. Ayo apalagi? Konsisten. Apalagi? Komitmen. Berani. Ayo teman-teman sumbang satu. Boleh di-unmute sambil ngucapin juga boleh. Kok ini dicoret-coret? Kok kecoret-coret ya? Hah? Apa tuh namanya? Dan Sofia Parti kamu mau namanya siapa? Kalau aku namanya Sebentar. Ini kok kecoret-coret ya? Iyer. Iyer. Bentar. Satu tadi apa? Sehat. 2, konsisten. 3, komitmen. 4, berani. 5, persisten. 6, bahagia. 7, apalagi? Rendah hati. 8,
Bekerja keras. Bekerja keras. Sembilan. Bahagia udah, percaya diri. 10. Bersemangat, semangat. Terus saya bikin lagi sini. 11. Ayo apa lagi teman-teman? Beriman. Beriman. Apalagi? Optimis. Optimis. Ayo banyak banget ini value-value positif teman-teman. Yuk teman-teman boleh unmute langsung atau ketik di kolom Hmm, chat ya. Yuk semuanya yuk. Sabar, coach. Sabar. Pasti tuh. Dan Sabar. ikhlas pastinya. Ikhlas. Yoi. 15. Tulus. Betul sekali. Bersyukur. Bersyukur. Ayo apa lagi? Rendah hati. Rendah hati udah belum ya? Rendah hati udah. Berhikmat. Berhikmat. Gigih udah belum? Gigi belum, coach. Gigih. Gigi sama persisten sama sih. Iya. Jangan dong. Gigi, persisten, tekun sama ya. Iya. Abundant tadi berkelimpahan belum ya? Ya, betul. Berkelimpahan. Kelimpahan. Semua disebut tuh. Tuh, Coach Pera fokus. Orang yang netral, Netral. berintegritas. Itu udah 5. Kreatif. Ya, betul. Kreatif. Kalau Sugiarto bilang terberkati itu adalah end result-nya ya, bukan sifat atau Iya. sikap. Itu end result. Ada lagi yang mau nyumbang lagi? Ayo teman-teman, ayo. Coba teman-teman. Optimis. Udah. Itu positif tuh tadi tuh. Positif. Positif yang semangat juga udah tuh. Semangat, semangat udah tadi nomor Semangat 10. udah. Fokus, coach. Nah, betul. Fokus. Bermanfaat juga boleh tuh. Bermanfaat. 24. Setia, Menolong. coach. Hmm? Iya, setia boleh, penolong. Penolong boleh lah. Penolong. Jujur. Ah, jujur. Wah, itu empati juga, empati atau simpati ya. Orang yang berempati atau bersimpati bisa juga tuh. Empati. Simpati juga bisa berarti ya? Indosat nggak boleh, Indosat. XL. Telkomsel, Telkomsel. Empati. Berdampak. Berdampak itu end result-nya ya. Iya. Kalau kita memiliki value ini berarti bisa berdampak. Kita berharga loh, coach. Berharga. Memiliki harga. Artinya Iya. mencintai diri sendiri kan. Terakhir. Penuh kasih boleh tuh, coach. Apa? Terus lihat. Penuh kasih. Penuh kasih. Penuh hati sayang. Penuh kasih sayang.
Ada lagi teman-teman? Pemaaf kali ya. Ya, betul. Pemaaf. Ayo, ada lagi. Kalau nggak ada lagi saya tutup nih. Pagi amat, udah tutup. Tutup ininya. Ditutup. Bener nih udah nggak ada yang nyumbang lagi nih value-nya nih. Dulu. Lagi mikir tuh, lagi mikir. Ayo, 5 lagi deh, 5 lagi, ayo. Ayo, sumbang-sumbang. Boleh, boleh kakak, boleh Hmm? ibu. Boleh, 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 boleh. Dipilih, dipilih 5 lagi. Boleh kita masuk. Rapat, rapat 46. Orang yang memiliki nilai ya, bisa nggak? Value, ini. Otentik, otentik. Oh iya boleh, otentik boleh, original. Kita tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yeah, Asik. asik. Sabar. Bersemangat udah belum sih? Bersemangat. Udah deh. Semangat tadi kan udah deh, nomor 10. Udah semangat nomor 10 tuh. Oh iya benar. Tiga, dua. Kalau berakhlak bisa Ah, nggak? bisa banget itu. Ahlaknya harus bener. Kalau faithful itu apa ya? Percaya berarti Setia, ya. setia, setia. Faithful Iya. itu setia. Setia belum ya? Setia Ya udah belum? nomor 24. Udah ya dong. Udah ya. Oh, udah. Berhikmat Beriman. udah. Oh, Ah, beriman betul. Oh, udah. Beriman udah nomor 11. Udah. ayo, 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 ayo. Rapat, rapat, Hmm, rapat. Fleksibel. ya, fleksibel juga boleh tuh. Kalau kalau fleksibel berarti teratur juga boleh dong. Oh, bijaksana Boleh. boleh tuh kata Luciana. Bijaksana. Teratur juga boleh dong. Boleh. Artinya konsisten, weh, disiplin. Udah belum? Konsisten udah tuh. Orang yang Konsisten disiplin udah. udah belum? Disiplin? Disiplin udah deh. Belum ya? Tadi udah disebutin tapi kayaknya belum tertulis deh, Coach. Disiplin. Ya. Terakhir kita tutup dengan udah nih, nggak ada yang mau nyumbang lagi nih. Tuh, Sugiarta berkarisma, berhati nurani. Memiliki hati nurani, betul juga. Kalau nggak ada hati nurani ya nggak bisa. Yoi. Pinter, Coach, pinter. Oh iya, cerdik. Wah, pintar, cerdik. Cerdas. Berpengetahuan. Oh, pembelajar, pembelajar. Suka belajar. Pembelajar. 40 nih. Oke. Betul. Wait, Ditutup dengan luar biasa. Oke. luar biasa. Yang loyal udah setia tadi tuh Kak Roni. Udah ya. Nah, sekarang teman-teman coba bayangin kayak gini bacanya. Untuk menjadi pemenang kehidupan, perlu menjadi Muhammad Andi Alfan yang sehat. Perlu menjadi Muhammad Andi Alfan yang konsisten. Itu kata-katanya itu sepertinya berat banget ya teman-teman. Nah, sekarang coba teman-teman coret ini. Kita coretnya. Coret, coret gitu ya. Part ini. Nah, sekarang teman-teman tulisnya kayak gini. Nama lengkap teman-teman, Muhammad, misalnya nama saya, Muhammad Andi Alfan,
adalah pribadi yang, jadi kita mengikrarkan. Jadi kita akan baca Muhammad Andi Alfan adalah pribadi yang sehat. Muhammad Andi Alfan adalah pribadi yang konsisten. Lebih enak nggak teman-teman? Daripada kita bandingin sama yang tadi. Untuk menjadi pemenang kehidupan perlu menjadi saya yang, wah itu kayaknya berat banget. Tapi ketika kita mengikrarkan Muhammad Andi Alfan adalah pribadi yang sehat, Muhammad Andi Alfan adalah pribadi yang konsisten, itu jauh terasa lebih mudah dan lebih bisa enak diserapnya. Jadi kita akan mendeklarasikan diri sebagai pribadi yang memiliki value-value itu. Mari kita sama-sama membacakan, mengucapkan, mendeklarasikan value-value pemenang kehidupan ini sebagai bagian dari pribadi kita. Ucapkan dengan sepenuh hati, tidak perlu buru-buru, resapi kata-katanya. Oke, siap? Semua bisa open mic? Kita sama-sama nih mendeklarasikan bareng-bareng. Yuk, semuanya open mic yuk. Pelan-pelan aja nggak apa-apa ya teman-teman. Mulai hari ini kita mendeklarasikan diri kita sebagai seorang pemenang. Saya kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Yuk, mulai. Lea adalah pribadi yang sehat. Mat Lea adalah pribadi yang konsisten. yang sehat. Lea adalah pribadi yang komitmen. Yang Lea adalah pribadi yang berani. Lea adalah pribadi yang persisten. komitmen. Lea adalah pribadi yang bahagia. berani. Lea adalah pribadi yang Muhammad rendah adalah hati. pribadi yang Lea persisten. adalah pribadi yang Muhammad bekerja adalah keras. Lea pribadi yang adalah pribadi yang bahagia. percaya diri. Muhammad Lea adalah pribadi yang semangat. pribadi yang rendah hati. Muhammad Lea adalah pribadi yang sabar. Lea adalah pribadi yang ikhlas. Lea adalah pribadi yang tulus. percaya diri. Lea adalah pribadi yang bersyukur. adalah Lea pribadi adalah yang pribadi yang semangat. berhikmat. Lea adalah pribadi yang berkelimpahan. Lea Lea adalah pribadi yang netral. Lea adalah pribadi yang kreatif. Andi Alfan adalah pribadi yang ikhlas. Andi Alfan adalah pribadi yang Andi Alfan adalah pribadi yang bersyukur. Lea adalah pribadi yang positif. Lea adalah pribadi yang fokus. Lea adalah pribadi yang bermanfaat. Lea adalah pribadi yang setia. yang netral. Pribadi yang pemalang. Lea adalah pribadi yang jujur. Lea adalah pribadi yang empati. Lea adalah pribadi yang berharga. Lea adalah pribadi yang penuh kasih. Lea adalah pribadi yang pemaaf. Lea adalah pribadi yang otentik. Lea adalah pribadi yang berakhlak. Lea adalah pribadi yang fleksibel. Lea adalah pribadi yang bijaksana. Lea adalah pribadi yang disiplin. Lea adalah pribadi yang berkarisma. Lea adalah pribadi yang berhati nurani. Lea adalah pribadi yang pintar. Lea adalah pribadi yang pembelajar. Lea adalah pribadi yang luar biasa. Andi Alfan adalah pribadi yang berakhlak. Andi Alfan adalah pribadi yang fleksibel. Andi Alfan adalah pribadi yang bijaksana. Andi Alfan adalah pribadi yang disiplin. Andi Alfan adalah pribadi yang berkarisma. Andi Alfan adalah pribadi yang berhati nurani. Andi Alfan adalah pribadi yang pintar. Andi Alfan adalah pribadi yang pembelajar. Andi Alfan adalah pribadi yang luar biasa. Gimana rasanya teman-teman? Rasanya gimana? Enak tuh. Behave. Dahsyat ya. Nice. Keren ya teman-teman. Amazing ya. Tepuk tangan dong buat teman-teman di sini. Pribadi yang luar biasa. Keren ya rasanya. Apa rasanya menyebutkan itu semua? Happy, damai, lega, semangat, bangga, puas. Setujukah teman-teman kalau semua value ini kita miliki, apa coba yang tidak bisa kita capai dalam hidup? Masa menahan biar nggak makan tahu goreng aja nggak bisa? Kan kita pribadi yang konsisten. Coba sekarang teman-teman bilang, saya adalah pribadi yang pembohong. Apa perasaan teman-teman saat mengatakan itu? Ayo, ada yang berani nggak ngomong? Saya adalah pribadi yang pembohong. Ayo, ada yang mau nggak?
Nggak mau. Nggak mau. Nggak enak ya teman-teman, bener kan? Rasanya kayak ini bukan dirimu. Jadi setiap orang itu lahir dengan karunia hati nurani yang dipenuhi oleh value-value. Semua yang teman-teman tulis tadi adalah diri teman-teman, dirimu. Makanya saat melakukan itu atau mengatakan sesuatu yang di luar dirimu, ada perasaan memberontak, ada perasaan menolak, bener nggak? Nah, selama 2 minggu ke depan, teman-teman coba sadari perasaan yang muncul dalam setiap tindakan. Nah, siapa yang mau value-value ini menjadi permanen dalam hidup kita? Kalau mau, nanti saya ajarin caranya. Kalau teman-teman punya value ini, akan ada banyak kesempatan keren yang akan datang menghampiri hidup teman-teman. Nah, caranya, selama 21 hari ke depan, ingat ya, 21 hari, teman-teman tulis di jurnal, lalu baca. Nah, setelah dibaca, direkam, tulis semuanya setiap malam sebelum tidur selama 21 malam berturut-turut. Nah, direkamnya boleh hanya 1 kali aja. Nah, manusia itu memiliki 3 sensor. Yang pertama, visual, penglihatan. Yang kedua, auditory, pendengaran. Dan yang ketiga, kinestetik, sentuhan atau gerak. Nah, setiap orang memiliki satu yang lebih dominan. Jika teman-teman melakukan ketiganya, maka kita bisa mencakup semua sensor tadi. Nah, teman-teman kan punya jatah jalan kaki per hari, ada yang 30 menit, ada yang 40 menit, dan ada yang 1 jam. Nah, sekarang kegiatan jalan kakinya ini, teman-teman jadikan namanya identity walk. Caranya gimana? Saat teman-teman jalan kaki, dengarkan hasil rekaman suaranya teman-teman berulang-ulang. Anggap teman-teman menasihati diri sendiri. Ingat nggak yang tadi kita bahas? Verbal programming. Segala sesuatu yang diucapkan berulang-ulang akan menjadi belief. Tujuan kegiatan ini supaya value-value tadi akan tertanam dan menjadi bagian dari diri kita secara permanen. Jadikan belief yang sudah sebelumnya ada dalam diri. Sekarang coba teman-teman sadari ya. Apakah ada pikiran bawah sadar yang mencoba menyabotase tujuan kita? Apakah ada kata-kata males banget deh, harus nulis 21 kali? Ada nggak? Coba katakan, saya adalah pribadi yang pemalas. Enak nggak perasaannya? Nah, kalau nggak enak, itu berarti bukan diri teman-teman. Maka lakuin aja tugas ini. Ada banyak orang yang seharusnya sudah mencapai banyak dalam hidup, tapi belum juga berhasil mencapainya. Kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak dia lakukan dalam hidup. Karena malas. Bener nggak sih? Coba teman-teman pikirin. Kalau saya dulu tidak malas, maka mungkin sekarang saya sudah bukan lagi di titik ini. Mungkin saya bisa lebih sukses. Betul nggak teman-teman? Jadi sekali lagi, siapa yang mau value ini permanen, boleh ketik di kolom chat saya. Saya. Setuju ya semuanya ya? Oke, itu saja materi saya malam hari ini. Selanjutnya, udah. Selanjutnya, ada yang penasaran? Apa selanjutnya? Apa yuk? Makan. Menu kali makan. Menu. Ayo menu. Menu. Kita ke menu teman-teman. Sebentar. Oke, teman-teman udah siap dengan aplikasinya? Siap ya? Udah pada update body profile? Oke. Udah kelihatan? Oke.
Seperti biasa, teman-teman ketik lambang hati di aplikasi. Nah, yang pertama update medical condition. Update medical condition semuanya dicentang yang masih ada. Nah, yang sudah tidak ada medical condition maksudnya ada perubahan gitu, boleh diantik. Tapi kalau yang masih ada tetap ditik ya. Update semuanya kondisinya sesuai diri teman-teman, lalu kemudian di-save. Oke, selanjutnya update body profile. Sama, ketik yang di logo hati, kemudian body profile, update fotonya, terus kemudian ya ini update fotonya, isi weight-nya yang sekarang berapa, lalu next. Nah, ini pun diisi semua teman-teman. Ingat ya teman-teman, weight-nya semua cukup input angkanya saja. Komanya nggak usah. Misalnya teman-teman akhirnya sekarang di 95,6, ya udah 95 gitu. Di 80,4, 80. Di 62,7 ya udah 62 gitu. Ya semuanya diupdate, skeletal muscle-nya, body fat, visceral fat, body age, kemudian kita next. Lalu ingat ya, kita sepakat ya, jangan menyebarkan password coaching di WA group. Biar yang nggak datang coaching nonton rekamannya dulu. Password-nya itu coaching 02. C-nya besar, coaching 02. Sudah? Aman ya teman-teman? Coaching 02. Coaching 02. Oke, kalau sudah. Nah, pertama, ini kan kita ngatur jam. Di menu pertama kemarin teman-teman masih pada penyesuaian. Nah, sekarang tolong. Teman-teman kan udah melatih habit baru nih, penyesuaian. Nyamannya teman-teman. Misalnya kalau yang sarapan paginya nyamannya di jam 7, ya jam 7 settingnya. Morning snack-nya juga pokoknya sesuaikan dengan kondisi teman-teman nyamannya gitu dan lakukan konsisten. Jadi kan kemarin teman-teman udah adaptasi nih 2 minggu. Oh ternyata gue kalau sarapan jam 6 pagi, kalau pagi gue enaknya jam 7. Ya udah setting jam 7. Yo, panggilin si Mbak itu. Dan Sorry, kecepatan. ya, Kecepatan. Sorry, yang halaman sebelumnya itu weight-nya diisi yang kilogram sekarang ya, Coach ya? ya body profile. Yang ini. Iya, Yang mana? terus skeletal muscle itu yang mana ya, Coach? Skeletal muscle itu muscle. Skeletal, kalau di timbangan itu ada whole body, trunk, arm, sama legs itu ya? Rebutin 2 deh. Ya. Semua komanya nggak ikut ya? Iya, semua komanya nggak ikut. Apa? Enggak. Nasi merah. Muscle itu kalau di timbangan yang ada whole body, trunk, arms, sama leg itu, Coach. Kayaknya ya. Kalau di Omron itu ada tulisannya muscle. Skeletal gitu ya? Pilih yang whole body ya? Muscle aja kalau di Omron itu. Terus yang body fat itu Body fat itu awal-awal body fat. Body fat sama visceral fat beda ya? kalau visceral fat kan yang angkanya biasanya 5-4 itu Iya, ya. Kalau betul. body fat yang lebih gede ya. Itu Kalau diisi depannya aja ya, komanya dihilangin. komanya nggak usah. Kalau 30,8 diisi berapa ya? 30 aja. 30. Mm-mm. Terus visceral fat, body age 47. Udah, halaman yang itu udah, Coach. Udah Nah, terus lanjut ke passcode-nya. di mana ya, Coach? Kan tadi udah di save. Habis itu ke lambang brokoli. Oh, brokoli.
Brokoli. Unlock new menu Unlock ya. menu. Ya, Diisi. Terus setting jamnya itu ya, Coach. ya betul. Ini kalau sudah di setting per hari ini berarti besok, besok lusa dan seterusnya yang ngikut jam ini atau masih bisa Iya, dipilih lagi? betul. Ngikut jam ini. Oh, ini terus ya. Hmm. Oke. Jadi makanya teman-teman kemarin kan udah penyesuaian tuh 2 minggu. Nah sekarang make sure emang udah nyamannya kan udah ketemu nih polanya kan, jamnya yang sesuai gitu. Seumpama mau kan kemarin katanya boleh 2 sampai 3 jam. Misalkan afternoon snack-nya kan 14.30 terus misalnya dinner ditaruh 17.00, evening snack 19.30 gitu boleh. Boleh aja. Oke. Yang penting 2 jam masing-masing 2 jam kan jedanya. Oke, thank you. Minimal 2 jam, maksimal 3 jam ya. Betul. Oke, siap. Thank you. Oke, aman yang ini? Sudah, thank you, Coach. Kalau yang udah disetting telat-telat dikit, makannya 15 menit nggak apa-apa nggak sih? Oh, nggak apa-apa. Tapi usahain on time. Usahakan on time. Konsisten ya, bener. Kita belajar konsisten dengan pilihan kita. Ya. Oke, nextnya. Nah, ini ya teman-teman setting semuanya. Jika tombol OK atau cancel tidak ada, tarik layar ke atas karena tombolnya biasanya tersembunyi di bawah. Aman ya? Aman masalah jam-jaman? Sudah. Oke, Sip. sip. Nah, breakfastnya ada karbohidratnya roti gandum atau oatmeal. Pilih salah satu. Proteinnya ada telur ayam atau susu low fat. Sama, pilih salah satu. Biasanya roti gandum pasangannya sama telur. Jadi kita bikin sandwich. Clear semua breakfastnya? Kalau ada asam lambung biasanya minum susu gitu kan perutnya gerebek-gerebek. Coba di apa? Kan udah di medical condition udah ditulis Mbak. Nah, Nanti akan sesuai kalau menunya keluarnya apa? Masih ada? Susu low fat masih ada? tunggu, mana itu? Tunggu ya. Ada nih, tapi pilihannya telur atau fresh whole milk, fresh whole milk susu segar UHT. Iya, kan beda kan? Iya. Karena UHT. akan menyesuaikan dengan medical condition-nya. Gitu. Nah, tapi yang udah ada kan udah diupdate di medical condition, tapi yang akhirnya tampil di layar teman-teman itu yang udah aman untuk dikonsumsi. Gitu. Kok ini ada incomplete lagi apa ya? Oke, breakfast-nya aman. Tunggu, ini tadi udah ditik, tapi kalau mau dipencet kok mau pencet finish dibilang incomplete data yang mana lagi Oh, yang belum? jangan finish dulu. Belum. Oh, belum. Belum. Oh, maaf. Masih ada next ini nih, next. Kan kita baru sarapan ini, baru sarapan. Oh iya. Terus kita lanjut ke morning snack. Morning snack-nya pilihannya cuma satu. Pepaya, melon, atau semangka. Ini bisa dipilih salah satu atau dikombinasikan. Alhamdulillah. Ya, pepaya, melon, atau semangka. Segala yang bergaris miring itu boleh. Aman ya, morning snack ini. Nah, kita ke makan siang. Lunch-nya ada nasi putih, nasi merah, proteinnya masih sama, ayam atau ikan. Nah, fibernya pilih salah satu nih. Ada sayur hijau, sayur putih, labu siam. Nah, ini sama, tergantung medical condition. Jika muncul 2 labu siam, pilih salah satu aja. Oke? Assorted green vegetable. Jadi fiber akan menyesuaikan dengan medical condition-nya teman-teman. Itu green vegetables-nya apa sih gambarnya? Sayur Brokoli ya? Iya, brokoli termasuk sayur hijau.
Kalau Aman? tuker-tuker boleh. Harus pilih ya. Ini pilih, kan nggak ada garis miringnya. Kan nggak ada garis miringnya, ayo. Iya. Aman? Lans, aman? Aman. Aman ya. Kita next ya. Oke, afternoon snack-nya ada pilihannya apel atau pir hijau. Sama ya, ukuran apel atau pir hijau segenggam tangannya masing-masing. Emang ya. Iya, Dan bukan nasi. Oh, itu tadi Pak Ali ada yang ngomong. kalau ukuran apel atau pir hijau segenggam temannya masing-masing. Afternoon snack-nya itu aman. Kita lanjut ke dinner. Sama, dinernya nasi putih atau nasi merah, proteinnya masih ayam atau ikan. Fibernya sama, sayur hijau, sayur putih, selada. Sama, ini tergantung medical condition. Jika muncul 2 selada, pilih salah satu aja. Ini pilih salah satu. Sudah? Lalu lanjut ke evening snack. Ada jagung rebus. Ada jagung rebus. Ukuran jagung sejengkal tangan masing-masing. Sejengkal tangan. Jagung rebus ya, bukan jagung apa yang biasa itu yang dijual pakai susu kental manis. Kalau teman-teman mau dikletekin, ya kletekin aja suka. Bukan itu, bukan. Jasuke, bukan. Kalau teman-teman mau dikletekin, teman-teman kletekin aja. Maksudnya ntar akan ketahuan satu jagung itu kira-kira berapa gram, gitu. Tapi enaknya ya udah, ukur beli ini tinggal direbus jadi jagung rebus, gitu. Ukurannya sejengkal ya, aman. Kalau aman, kita lanjut. Catatan penting dibaca ya teman-teman. Umur di tangan Tuhan, kesehatan di tangan kita. Lakukan konsisten selama 2 minggu. Jalan santai minimal 30 menit, maksimum 60 menit. Tidur 8 jam. Sama lagi satu-satunya yang saya harus ingatkan, air putih minimal 3 liter. Termasuk kopi hitam, teh tawar, es batu juga boleh. Ngambilin es batu juga boleh. Ya, air putih itu penting banget. Harus 3 liter. Lalu di scroll down aja nanti baca lagi catatan pentingnya semuanya. Lalu udah semuanya, diklik saya setuju, lalu next. Lalu kemudian seperti biasa teman-teman lakukan health investment sesuai level of commitment-nya teman-teman masing-masing. Ini bukan buat saya, tapi buat komitmennya teman-teman menghargai proses yang teman-teman lakukan pada diri teman-teman. Oke, clear ya. Di sini nanti kalau nggak salah aplikasi itu update itu ada pembayaran, kita udah bisa pakai PayPal buat yang versi Inggris untuk internasional. Teman-teman biasa aja kalau emang yang virtual account yang pakai transfer bank juga bisa kok, masih bisa. Oke, aman semuanya. Lalu kemudian ini daily task. Nah, yang kemarin lupa-lupa ngeklik, coba dilatih lagi habitnya. Kan sudah mulai penyesuaian. Daily task-nya tidur 8 jam ditik, identity walk-nya ditik. Itu nanti kelihatan di dashboard-nya saya. Nah, jadi enak buat saya ngelihat progresnya teman-teman. Kalau teman-teman nggak ngeklik gitu kan, reportnya saya nggak kurang paham, kurang tahu. Kan ada yang ngejapri, kok saya lupa ngeklik, tapi saya makan. Ya nggak apa-apa. Kemarin itu 2 minggu kemarin menu pertama penyesuaian lah, gitu. Tapi sekarang teman-teman udah ngatur, udah terbiasa, habitnya udah mulai terbentuk. Coba rajin ngekliknya biar progresnya saya bisa lihat juga, gitu. Lalu seperti biasa nanti akan muncul notifikasinya time to eat, gitu. Oke, nah ini
screen capture menu karena kan pada coaching nanti seperti biasa ya. Kalau ketika nanti menu keluar, biasain screen cap, jaga-jaga aplikasi error atau nanti kayak tadi pagi tuh menu udah nggak bisa kebuka kan, karena emang malamnya akan coaching gitu. Jadi menu akan ketutup ketika emang nanti malam kita coaching. Oke, nah sama satu lagi biasain teman-teman ketika saya lihat-lihat di aplikasi, saya akan update untuk event-event selanjutnya untuk dan book event gitu. Biar saya tahu teman-teman akan hadir next coaching. Oke, kurang lebih seperti itu. Baca-baca ini juga semuanya catatan penting ada di artikel, silahkan baca sendiri. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, Mbak. Aman semuanya aman. Udah pada pinter kayaknya. Baru menu Tanya, kedua. Gus, tanya. Apa? Terus kadang kan aktivitas lebih banyak nih ya, lagi banyak aktivitas terus kadang rasa lapar gitu Gus. Gimana dong? Ditahan Minum aja. Pak, di minum air, CIT. Oke, thank you. minum air putih. Karena gini biasanya kalau semuanya dijalanin tertib gitu ya, nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa lapar. Biasanya kita rasa lapar itu muncul karena air putihnya kurang. Hmm. Betul, contohnya saya hari ini lapar Kayak karena Coach Mamo tuh, minum air segalon dari botol langsung ya. Gue paling aman gini karena ini udah pasti 2 liter kan. Jadi sisa 1 liternya gampang, tinggal dari kopi, es teh tawar gitu. Nah, kalau kita per gelas agak susah ngitung ya 3 liter ya. Satu lagi triknya mungkin boleh saya share tuh. Boleh Kos Lea. Kalau bikin sayur yang berkuah. Nah, itu lumayan nambah tuh. Kalau dulu saya bikin, kita tadi apa? Waktu itu saya sayur hijau ya. Wah, berkatuk tuh. Beli daun katuk tuh yang banyak. Nah, terus kuahnya yang banyak tuh, jadi kembung. Kan dari pancinya. Iya. Kayak Pak Sugiarta tuh suka bikin sop, Iya, Pak bikin Sugiarta. soto. Wih, hebat. Pak Sugiarta mau sharing nggak? Progresnya luar biasa loh. Hari keempat hipertensinya normal loh. Ih, keren banget. Keren banget. Hmm. Aman Pak. Mau sharing-sharing Pak. Enak banget lagi. Ada yang ditimpa jalanannya di komplek rumahnya ya. Pemandangannya gunung. Pas Lea mungkin mau sharing-sharing, ditembak. Sharing apa nih? Kita belum foto loh. Jangan lupa, Iya. foto dulu ntar. Foto dulu, Sharing foto dulu dulu. atau foto dulu? Foto Itu, dulu biar nggak lupa. ya. Ayo open can, open can. Open cam dulu. Pak Sugiarto mukanya segeran banget sekarang. Asli Pak, beda banget. Foto dulu, on cam dulu, on cam dulu. Kalau Kalau aku teman-teman nggak gimana, on cam, kita pada nggak inget ya? Iya. Tanya yang mana? Ayo ditunggu-tunggu yang open cam. Ayo boleh, dipilih boleh. Boleh, boleh. Boleh dipilih boleh. Ready. Eman, ayo. Igor, Zul Fahmi, Igor, Eljan, Lediana, Coach Cindy. Jul Fahmi Sulaiman. langsung belanja nih, Coach. Coach, sorry saya. Muka lagi merah. Siap. Ada lagi? Ah, yuk. Ini. Oke, tahan senyuman, kasih senyuman terbaik. 1, 2, 3. Oke. Thank you teman-teman. Nah, sekarang coba kita mau ke ya, boleh dong sharing-sharing. Mumpung lagi bertamu. Sharingnya apa nih? Sharingnya. Yang mau ditanya apa dulu nih, Coach Mamo?
Apa Saya banyak aja? cerita soalnya, jadi mau pilih topik yang mana nih? Semuanya coach, semuanya keren soalnya coach Lea. Oke, saya sharing waktu saya mulai IR aja kali ya. Nah, boleh. Jadi, langsung di spotlight. Teman-teman kenalan dulu ya, saya Lea Lesmana, saya juga temannya Coach Mamo dan Coach Pera, ini ada Coach Cindy juga. Kita sama-sama coaches di program Eating Reorder. Nah, jadi waktu awal-awal itu saya mulai masuk ke dalam batch itu, jadi gini cerita saya. Saya ini datang dari keluarga besar, dan seluruh keluarga besar itu semuanya memang badannya gede-gede semua. Doyan makan lah intinya gitu ya. Jadi di keluarga besar kami tuh juga nggak ada yang istilahnya ada lah, tapi mungkin persentasenya 10%. Jadi sisanya itu badannya gede-gede semua. Apalagi kalau misalnya makan-makan gitu ya, of course kita memiliki satu nilai bahwa lebih baik lebih daripada kurang. Kalau lebih itu berarti ya bisa dibungkus gitu. Tetapi kita nggak mau sampai kalau orang yang diundang makan itu istilahnya kekurangan makan, intinya gitu. Itu kan salah satu belief ya teman-teman ya. Nah anyway, saya 4 bersaudara, saya nomor 1, sisanya 3 adik saya itu juga badannya gede-gede dari kecil. Saya dulu kecil juga termasuk orang yang susah makan kata mama saya, gitu. Nah, waktu mulai SMP, saya sih lumayan atletis ya, atletis. Maksudnya saya demen olahraga gitu. Nah, tapi ketika mulai beranjak dewasa, mulai kerja dan lain sebagainya, ya udahlah ya mengalami yo-yo diet. Nah, sampai akhirnya itu adik saya itu badannya makin lama makin bengkak juga dan mereka itu di atas 100 kilo. Jadi yang 2 itu 137 kilo, yang satu itu kalau nggak salah 113 deh yang paling kecil. Nah anyway, saya kerja di rumah sakit swasta di Jakarta. Jadi saya itu, sebenarnya punya banyak kenalan dokter spesialis juga gitu ya. Eee, teori sih teori tahu gitu, cuman ya balik lagi implementasi ke diri kita sendiri itu serasa susah gitu loh. Nah sampai satu waktu, salah satu dokter bedah itu bilang ke adik saya, bilang ke saya, suruh tanya ke adik saya, bilangin gini, "Adek kamu mau, potong lambung nggak?" Gitu. Terus akhirnya, salah satu adik saya memberanikan diri untuk potong lambung, karena dia punya anak kecil, ponakan saya itu sekitar umur 4 tahun waktu itu, dan, istilahnya tuh dia nggak bisa keep up with the activities gitu loh, jadi dia memutuskan untuk potong lambung. Nah, akhirnya 2 adik saya yang lain itu juga mengikuti. Nah, anyway, satu momen, saya pernah juga tanya ke dokter bedahnya, saya bilang gini, karena saya udah stres juga kan, semua udah saya jalanin tuh, segala macam cara lah. Iya, itu kembang kepis mulu gitu. Sampai akhirnya gini, waktu saya sekitar 80-an kilo kalau nggak salah tuh 85 kilo ya. Saya kan cuma 158 senti ya teman-teman. Jadi ya kebayang dong badan saya kayak apa. Nah terus eh, dokternya bilang begini, kamu nggak bisa potong lambung, kamu tuh kurang gendut katanya gitu. BMI kamu nggak mencukupi. Jadi eh, ya intinya saya ditolak lah ya. Potong lambung itu kan harusnya BMI sekitar kayak 40 sampai 50 BMI-nya. Waktu itu ya saya nggak nyampe segitu juga, walaupun kalau kelihatan kasat mata ya bulat juga saya kan. Sampai akhirnya makin lama makin bengkak, terakhir ini foto saya yang baju kuning itu sebenarnya bukan foto terberat saya. Itu sekitar kayak 8 kilo lebih, enteng gitu. Tapi itu aja tuh saya udah mencapai sekitar 90-an kilo gitu. Dan akhirnya saya udah stres juga ya. Saya udah stres dan ketika cek lab terakhir itu hasil, lab darah saya itu kebakaran. Jadi kayak HbA1c saya mulai naik, kolesterol mulai naik, urium kreatinin, fungsi ginjal dan lain sebagainya gitu. Saya kan takut juga karena banyak, tante dan om saya itu mengidap diabetes dan saya juga tahu kalau diabetes itu adalah silent killer. Jadi kita tuh
sepanjang kita muda itu nggak berasa apa-apa gitu. Tapi ketika terjadi komplikasi, itu akan mempersulit semua perawatan at the end of the day gitu loh. Nah, jadi ketika HbA1c saya mulai naik gitu ya, gula darah saya mulai tinggi, saya wah stres banget gitu. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk secara instan nih ya, saya bilang, "Udah deh, gue mesti melakukan sesuatu gitu, gue nggak bisa begini terus." Nah, malamnya saya eee, akhirnya join program eating reorder. Saya bilang, eee, "Ya udah, saya mau potong lambung, tapi potong nggak ya?" Sebenarnya mungkin kalau udah 98 kilo, hampir 100 ya, kalau saya ke dokter bedah itu, mungkin dia akan mengiyakan saya gitu. Tapi saya mikir 2 kali gitu, maju mundur. Akhirnya saya mutusin, "Enggak deh, saya mau coba melakukan sesuatu hal yang lain." Maksudnya saya sering dengar kan, orang tuh bisa turunin 30 kilo gitu tanpa tanpa apapun, maksudnya dengan niat diri sendiri gitu ya, mereka tuh bisa, kenapa gue enggak gitu. Ya udah, pada saat saya mulai jalan di program IR itu, jujur ngomong saya juga rada skeptis sih gitu. Bisa nggak ya, bisa nggak ya? Terus, adik saya pun juga bilang gitu ke saya, "Lu bisa apa?" Gitu. "Itu nggak gampang tahu. Itu apa, lu membutuhkan niat dan motivasi yang kuat, dan it's a life change of, apa, lifestyle change ya," gitu. Terus saya digituin kan jadi tambah down juga dong ya, gitu. Nah akhirnya, saya bilang gini, "Ya udah lu doain gue aja, pokoknya gue, memutuskan untuk ikut program ini." Katanya sih belajar makan sehat, turun berat badan bonus gitu. Ya udah, jadi sejak Januari 2022 ya, saya mulai jalan di member, Coach Roy di batch 11. Ya udah saya jadi, termasuk member yang dulu itu cuman, silent reader doang, saya nggak banyak tanya, saya nggak banyak komplain, saya nggak banyak tanya inu, pokoknya benar-benar ikutin apa yang disuruh. Karena saya pikir gini, saya butuh pertolongan. Dan ketika orang tuh mau menolong saya, kok saya malah, komplain gitu. Saya malah mempertanyakan semua hal. Kalau saya tahu lebih banyak dari dia, ya ngapain saya ikutan program ini. Saya ikut program ini karena saya nggak ngerti caranya dan saya mau belajar. Jadi sampai coaching kelima atau coaching keenam itu saya sama sekali tuh nggak pernah ngomong di grup. Tapi saya baca gitu, satu hal yang saya suka tanya itu cuman kayak, "Boleh makan ini nggak?" Gitu, atau misalnya, "Saus apa yang boleh dipakai?" Atau misalnya, "Boleh beli teh ini nggak?" Gitu. Itu aja, tapi apapun yang disuruh, apapun yang disuruh kerjain, termasuk menuliskan 21 hari ini, saya benar-benar tulis. Karena saya pikir, kalau misalnya saya mau berjalan, Eee, mengikuti belajar ya gitu, dari orang lain, ya saya nggak boleh banyak pertanyaan gitu. Jadi saya benar-benar musti kosongin gelas saya, yang coach Mamo ajarin juga kan, saya juga diajarin hal yang sama. Ya udah sabar aja, lu ikhlas aja gitu, lu konsisten aja, lu tekun aja, pokoknya ikutin aja tanpa banyak pertanyaan gitu. Dan akhirnya ini adalah foto saya. Saya pas ngelihat gitu juga kayak, "Wah gila bisa juga ya gue ya," gitu. Dan sekarang saya juga memutuskan untuk jalan di komunitas ini sebagai seorang coach juga bersama dengan Coach Vera ya, Coach Mamo, dan Coach Cindy karena saya merasakan, program ini tuh berdampak luar biasa buat saya. Nggak cuman sekedar hidup sehat, tetapi saya benar-benar menghidupi value gains itu tadi gitu, yang namanya menjadi orang yang grateful, saya belajar untuk memiliki orang yang, punya mentalitas berkelimpahan gitu, bagaimana saya berintegritas, bagaimana saya juga menjadi orang yang netral. Ya jujur ngomong nih ya, kalau ngadepin member yang dalam tanda kutip, banyak pertanyaan atau banyak ngeyel begitu kan, ya apa iya kita marah-marah? Ya enggak kan, di situ pun kita sebagai coaches juga belajar netral, belajar sabar, belajar ikhlas, supaya apa? Karena sebenarnya apa yang kita lakukan ini adalah pengen berdampak buat orang banyak gitu. Jadi teman-teman semuanya, itu adalah sekilas cerita dari saya. Kalau mau detail-detailnya tuh panjang banget.
nggak cukup lah 24 jam kalau saya cerita A, cerita B, cerita C gitu. Tapi saya encourage teman-teman juga untuk ikutin apa yang Coach Mamo katakan. Coach Vera juga mungkin ada di WhatsApp grup ya. Kalau hari ini kan saya kebetulan lagi sowan aja gitu. Tapi ya teman-teman adalah pribadi yang luar biasa kan. Tadi pribadi yang konsisten, yang murah hati, yang berhikmat, berakhlak dan lain sebagainya. Hidupin kata-kata itu tadi dan percaya nggak percaya teman-teman akan berubah dengan sendirinya. Karena perubahan itu nggak akan kita rasakan teman-teman. Kita akan ngerasakan biasa-biasa aja. Tapi orang lain itu juga akan merasakan. Salah satunya ipar saya nih. Ipar saya kan jalan di batch 10, saya jalan di batch 11. Jadi kita punya coaching tuh selang 1 minggu. Dia bilang begini ke saya, Ci, lu kayaknya semenjak ikut TR lu kayaknya lebih jauh, lebih sabar, lebih nggak senggol bacok. Itu satu orang yang pertama ya. Tapi ternyata banyak orang lain juga yang saya dengar gitu ya. Jadi orang itu cerita ke saya, si ini ngomong katanya lu berubah gitu. Si ini ngomong katanya lu berubah. Si ini ngomong si Lea itu sekarang orangnya lebih sabar ya, lebih kalem ya, nggak kayak dulu ya. Something like that gitu. Dan saya percaya eh, ketika kita berusaha untuk menghidupi hal-hal yang positif itu akan merubah energi kita gitu dengan sendirinya. Berubahnya tuh dari dalam. Jadi kesehatan itu adalah kesehatan fisik dan mental. Jadi saya percaya kalau teman-teman ikutin semua, kita menjadi pribadi yang lebih baik dan kita menjadi orang yang lebih sehat, baik fisik maupun mental, supaya kita juga memberikan dampak yang positif untuk orang-orang sekitar. Gitu sharing dari saya. Sekian dan terima kasih Coach Mamo. Keren banget. Terima kasih, Coach Lea. Dahsyat ya. Wah, langsung ada yang mau nanya tuh. Mau nanya? Boleh. Silakan. Coach, mau nanya dong. Kan aku lihat fotonya ya, kita kan perempuan kan badannya beda sama laki-laki ya. Kalau misalnya udah kita ikutin, ini kan kita nggak olahraga, cuma olahraganya cuma jalan aja. Itu perubahan badannya gimana ya? Kalau perempuan kan biasanya tangan tuh ya di tangan. Itu jadinya nggak jadi otot dong kalau kita nggak latihan kayak nge-gym gitu. Itu gimana tuh? Ini teman-teman, balik lagi, kita fokusnya ke sehat dulu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman udah selesai, teman-teman akan ngerti deh kenapa. Nah, badan kita itu nggak bodoh, badan kita tuh pintar. Mereka akan adjust dengan sendirinya. Tapi gini, untuk pertanyaan Julia ya, itu memang concern dari semua orang gitu ya. Tapi ada satu member saya cerita begini kemarin. eh Dia bilang, Coach, saya lucu ya, dia bilang gitu. Saya merasa bahwa badan saya itu menjadi lembek, dia bilang gitu kan. Tapi itu membuat saya tuh dia jadi nggak ngejalanin menu selama berapa lama gitu. Karena dia konflik nih. Teman-teman nanti akan ada coachingnya sendiri ya gitu. Nah anyway, terus dia bilang waktu terakhir kita ketemuan kan. Terus dia cerita sama saya gitu. Tapi enggak juga loh. Ternyata badan saya ngikutin jadi beda. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman percaya aja dengan prosesnya ya. Kalau misalnya nanti kita ini kan fokusnya kan untuk sehatnya dulu nih. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau pembentukan badan dan lain sebagainya itu nanti dulu. Pokoknya yang sekarang yang kita mau ajarin itu adalah konsistensi dan disiplinnya. Itu aja. Keikhlasannya. Saya juga doyan nge-gym, benar, Julia. Saya doyan nge-gym. Saya dulu nge-gym tuh bisa 3 kelas sehari. 7 hari seminggu. Beneran. Beneran. Jadi saya tuh bener-bener mencoba apapun dengan ala-ala saya deh. Pokoknya saya join gym karena bisa. Terus akhirnya saya addicted sama gym kan. Tapi makannya ngaco gitu. Terus akhirnya saya turun nggak berat badannya? Turun. Saya turun dari 90 ke 82 dalam waktu 6 bulan. Dan itu dari nge-gym. Tapi malnutrisi nggak? Saya rasa iya kalau sekarang saya belajar di IR. Karena makan saya ngaco banget. Gitu. Dan akhirnya kembali nggak berat badan saya? Kembali. Malah lebih. Kembali besar. Kembali besar. Semenjak COVID. Gitu. Nah, anyway, waktu saya jalan jadi member nih,
Saya bilang begini sama salah satu as coach ya, sama coaches. Saya nge-gym 3 jam sehari. Saya kuat, saya bilang gitu. Saya kuat kok. Kalau saya jalan 10.000 step, itu kira-kira 1,5 jam saya habis. Boleh nggak? Terus saya cuma dibilang begini sama coach sama as coachnya. Tapi berat badan lu nggak turun kan? Ya udah ikutin aja gitu. Ya udah saya ikutin aja. Saya diomongin gitu sekali, oh iya benar juga sih. Ya udah ikutin aja. So, saya mengikhlaskan diri untuk prosesnya karena kita sedang belajar sesuatu di sini gitu. Nah, kalau misalnya kita lagi belajar dalam satu program, ya artinya kita mau menyerap semua ilmunya dulu nih gitu. At the end of the day, ya kita akan kembali lagi kepada pilihan kita di belakang nanti gitu. Tapi saya saranin ke teman-teman semua, kelas aja, ikutin aja prosesnya, percaya sama Coach Mamo, karena banyak banget yang sudah mengalami hal ini, dan kita mau nggak cuman sekedar fisik doang yang sehat, tapi kita mau mental kita juga sehat. Nah, ini adalah kombinasi antara semuanya. Begitu jawaban saya. Semoga bisa membantu ya. Ya, thank you. Thank you, Coach. Sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Saya nambahin dikit aja ya. Kalau untuk kekhawatiran tentang gelambir atau segala macam itu, saya sendiri loss 24 kilo itu sampai sekarang nggak ada masalah gelambir karena tubuh kita itu pinter, teman-teman. Yang pertama, teman-teman nggak bisa memilih bagian mana duluan yang akan berproses, entah itu paha, entah itu pipi, entah itu perut. Kita nggak bisa nyuruh badan kita, lu lengan dulu dong yang kurusan, nggak bisa. Itu tubuh kita yang menyesuaikan. Kayak saya penurunan dari 100 kilo ke 90 itu pertama yang drastis di paha gitu. Jadi tubuh kita itu pinter, teman-teman, gitu. Jadi ya udah ikhlas aja, terima aja gitu. Beneran apa? Satu lagi, boleh. Ya, Adik saya yang potong lambung itu ya, mereka tuh mengalami rapid fat loss. Jadi, sorry, bukan rapid fat loss, rapid weight loss. Jadi dalam sebulan, adik saya itu turun sekitar 30 kilo. Dari 137 ke 100. Nah, sekarang apakah dia punya excess skin? Yes. Gitu. Karena it's too rapid, terlalu cepat. Nah, kalau di IR enggak. Gitu. Makanya teman-teman dikasih menu per 2 minggu ya, supaya badannya tuh diajarin untuk adjust, dirubah gitu. Itu yang saya mau tambahin. ya, keren. Keren deh pokoknya, teman-teman. Ntar makin glowing, cie. Kasih di spill aja terus gue. Spill dong. Ada lagi yang mau ditanyain? Aman semua, teman-teman, untuk menu? Ada yang mau ditanyain? Tanya Coach, Ya, silakan. ya tadi kan ada susu HT ya, itu berarti low fat atau susu HT biasa ya? Ya, betul. Tapi yang flat ya, yang rasanya bukan yang coklat, bukan strawberry. Ya cuma susu UHT gitu aja sih, tadi nggak ada tulisan low fat. Di menunya tulisannya susu UHT berarti, bukan low Ya, fat ya? susu UHT nggak ada tulisan low fat. Iya, berarti susu UHT yang biasa, bukan yang low fat. Ya, Disesuaikan aja. betul. Oke. Ada lagi? Lalu bertanya sesat di timbangan. Bertanya. Kan kadang kita ingat ya apa yang tadi, misalkan kayak menu-menunya gitu. Terus misalkan someday gitu pas dilalah telurnya habis nih, tapi ada susu.
itu boleh nggak sih langsung ganti begitu saja sebenarnya? Karena beberapa kali yang satu kemarin saya melakukan itu gitu. Kayak buah ya terutama kayak misalkan pasir habis adanya apel gitu. Nyari di mana juga kagak ada apel, ya udah gue ganti apel aja gitu. Kalau kalau pir atau apel itu masih sesuai menu Mas Elian. Karena kan emang di menu pilihannya apel atau pir kan. Gitu. Ya. Tapi kalau telur terus kita ganti susu, kayaknya nggak apa Tadi apa sih yang barengannya sama susu? Roti gandum ya? Apa ya? Sorry, agak lupa. pasangannya karbohidratnya roti gandum sama oatmeal. Pilih salah satu. Proteinnya telur ayam atau susu low fat. Ya, misalkan Jadi adanya susu, nah terus ternyata susunya habis terus ganti apa telur ya tadi ya, gitu. Itu gimana? Kayaknya sih nggak bisa ya. Karena hitungan kali. Konsisten sama menunya ya. Jadi kalau teman-teman gini, teman-teman udah milih misalnya pagi nih selama 2 minggu makan roti gandum, terus temennya oat milk ya. Jadi jangan diganti-ganti gitu, karena kita mau belajar ikhlas, kita mau belajar konsisten. Jadi teman-teman memilih sesuatu untuk diri teman-teman, ya berarti teman-teman ini kan udah pilihannya teman-teman nih. Nah, berarti kita ngikutin apa yang menjadi pilihannya kita. Itu yang saya bisa share ya, bantu jawab ya Coach Mamo ya. Ya, belajar bertanggung jawab sama konsisten. Ya, jadi kalau misalnya intinya begini, saat ini teman-teman masih coaching 2. Jadi teman-teman kan teman-teman yang set jam makannya sendiri. That's your choice gitu. Jadi teman-teman udah ikhlas aja lah. Ini pilihan gua nih gitu. Saya ikutin. Nah, kalau misalnya kalau tips dari saya akan menghitung. Jadi kalau misalnya saya belanja misalnya untuk seminggu, ya saya akan hitung eh, berapa butir telur ayam yang saya akan makan, ya saya akan stok gitu. Berapa susu yang akan saya minum gitu, itu yang akan saya stok gitu. Jadi saya udah prepare semuanya for the whole week. Jadi kita belajar responsible untuk apa namanya memberikan yang baik buat diri kita sendiri, karena itu yang menjadi pilihan kita loh semuanya. Ya. Betul. Setuju. Yo, ada lagi. Kalau nggak ada, ayo. Niat Oke. Kalau untuk part itu saya jelas banget apa namanya penjelasannya tadi gitu. Bang secara tujuan bagus banget untuk menjaga konsistensi gitu. Nah, sebenarnya ini sebuah pertanyaan yang dari kemarin juga kepingin tahu Suaranya gitu. Kurang jelas ya. Jelas Mas. Oke, sorry. Jelas nggak jelas? Nah, Oke, ada pertanyaan. Jadi sebenarnya ini pertanyaan dari coaching 1 kemarin gitu. Which is jawabannya menurut saya, ya udah Mas ikhlas aja. Itu bukan jawaban buat gua gitu. Gitu, buat gua bukan jawaban. Buat gua orang yang biasa memplanning segala sesuatunya dengan ya kalau memang ada plan A, plan B, plan C segala macam ya. Buat gua artinya ya kita masih bisa melakukan plan A, plan B, plan C gitu. Nah, oke, fine kalau misalkan itu adalah buat melatih kita konsistensi. Tapi kalau dalam kondisi emergensi bagaimana ya? Let's say kayak tadi deh dengan case yang sama misalkan, nggak ada apa namanya, saya misalkan pilihannya susu, tapi ternyata adanya telur nih gitu. Nah itu bagaimana? Gitu. Ini bukan perkara saya setuju banget kalau untuk masalah konsistensinya itu melatih banget dan itu saya rasakan banget gitu. Oh ini tujuan konsistensinya ini begini ternyata, oke, fine gitu. Cuman buat saya yang bekerja lapangan gitu,
yang terkadang kita tidak tahu di depan kita adanya apa. Nah, itu yang saya sempat nanya sama Mamo juga kalau nggak salah waktu itu. Masalah pisang ya, Mo ya, kalau nggak salah waktu itu ya. Oh ini gue sudah nanti gue cerewet juga gitu. Gitu. Nah itu Pisang bagaimana? yang Mungkin apa atau pir? Enggak, sebenarnya gini Mas, maksud apa pir ya gitu ya. Lupa saya. Pokoknya buah, the part of buah itu. emang mungkin sekarang lu belum nyadarin ketika kita ngomong ikhlas gitu. Nurut aja gitu ya. Sesuatu yang dipertanyakan ketika, makanya kan gue di awal selalu ngomong, teman-teman tolong kosongin gelas gitu. Terima aja, ikutin aja dulu menunya gitu. Karena gini, maksud gue perbedaannya ketika kita punya niat mengalahkan kendala gitu. Ketika emang kita udah memperhitungkan, kita konsisten dengan menu yang udah kita pilih gitu kan, kita mempersiapkannya dengan ini, ya insya Allah sih halangan itu nggak akan ada gitu. Tapi permasalahannya ketika lu mau nge-switch menu gitu yang udah dipilih, itu kan kita udah diperhitungkan di dalam aplikasi untuk kebutuhan kalorinya teman-teman per hari gitu kan. Yang masalah adalah ketika teman-teman memodifikasi sendiri, takutnya hitungan kalorinya nggak pas gitu. Jadi better daripada diganti dengan slow modifikasi, mendingan dirapel. Ketika akhirnya teman-teman breakfastnya telat nih, ya udah mendingan langsung dirapel dimakan siangnya gitu. Dengan tetap kebutuhan kalori teman-teman seharinya itu tetap sama dengan yang di aplikasi daripada teman-teman memodifikasi gitu. Karena kan beda teman-teman ketika susu low fat diganti telur gitu. Itu hitungannya jauh beda kalorinya. Gitu sih. Maaf. Gue pas lagi mindahin earphone keputus malah. Pencet, maaf. Udah dijawab Nonton tuh, berarti rekamannya. no repeat ya. No repeat nonton rekamannya. Udah dijelasin tadi, berarti nonton Iya, recording nanti ya. gua tonton rekamannya dah. Gak apa-apa, atau kan nanti gue japri. Ya, kayak begitu ngobrol aja sama Coach Mamo, saya rasa ya. Iya. Jadi emang sesuatu itu pasti hubungannya adalah dengan kalori kebutuhannya teman-teman. Dengan hitungannya. Ya sekarang baru coaching kedua udah ikutin aja. Baru coaching kedua udah mau nanya kalori per harinya berapa, pusing kalau disuruh ngitung, mau langsung ngitung. Ya, jadi balik lagi saya tambahin aja. Balik lagi kita memilih untuk belajar di program IR. Nah, ini baru coaching kedua. Jadi ikutin aja menunya. Kalau misalnya teman-teman ada, sekarang kan teman-teman dikasih pilihan gitu ya. Mau apa nih? Mau oatmeal atau mau susu atau telur. Nah, kira-kira 2 minggu ke depan itu akses terhadap makanan itu lebih gampang yang mana? Itu bisa menjadi pertimbangan juga saya rasa. Itu. Jadi kalau misalnya gue doyan susu nih gitu, tapi gue aksesnya lebih banyak ke telur, lebih gampang, mendingan pilih telur. Kan gitu ya. Iya. Nah, lebih baik kayak begitu gitu. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu supaya kita bisa prepare ourselves untuk belajar konsisten ngikutin menunya. Itu aja sih. Kalau saya dulu misalnya ya teman-teman yang lain mungkin juga ceritanya beda-beda ya. Tapi ya saya bilang begini, saya mau makan telur sama roti deh gitu. Ya udah, saya konsisten aja gitu. Kalau misalnya diganti, ya itu kan pilihan saya. Jadi ya bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih pada saat ini gitu kan. Kalau tadi juga ada yang nanya kan 15 menit boleh gak gitu. Disarankan untuk Tepat waktu pasang alarm. Sampai sekarang pun saya juga pasang alarm. Just to remind me kalau oke, ini waktunya sesuai dengan jam makan saya gitu kan. Ya udah, remind me karena kita mau belajar sehat. Berarti belajar sehat itu ngurusin diri kita sendiri. Satu lagi ya yang saya share. Ini nggak se-ekstrim yang mungkin teman-teman lagi jalanin. Saya punya data, dia itu gagal ginjal teman-teman. Saya share aja ya gitu.
dia gagal ginjal akhirnya memutuskan untuk transplantasi ginjal. Nah, ketika ginjalnya itu dicangkok, itu adalah very big procedure. Itu nggak main-main loh. Itu benar-benar bisa chances-nya itu 50-50. Either you survive atau you die. Nah, transplantasi ginjal itu artinya tuh kita mesti ambil ginjal yang kira-kira tuh badan kita tuh nggak nolak. Jadi badan kita ini kan kita semuanya itu kan waktu kita dilahirkan ya emang udah paketnya kita begini. Nah, contoh ketika misalnya saya gagal ginjal nih, orang itu hidup bisa pakai satu ginjal. Jadi kalau misalnya ginjal saya amit-amit gitu ya, gagal dua-duanya, saya masih bisa hidup dengan pinjam ginjal dari orang lain. Makanya kita dengar donor ginjal. Nah, kalau kita cari ginjal itu nggak sembarangan, mesti dites berbagai macam sehingga kira-kira tuh badannya nggak nolak. Nah, oke ya, itu satu poin. Nah, ketika dia melakukan ketika dia melakukan pencopokan ginjal itu, orang ini, pendeta saya, imunnya diturunin. Jadi kita punya antibody kan. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang jelek yang mau nyerang kita, antibody kita yang jadi pasukan untuk melawan. Oke, tapi ketika kita memasukkan organ orang lain ke dalam tubuh kita, antibodinya itu mesti dinolin. Mesti dinolin supaya badannya tuh nggak melawan itu organ gitu. Kalau nggak percuma dong. Nah, itu secara konsisten pelan-pelan itu mulai dinaikin dari 0 mungkin ke 1, ke 2, ke 3 gitu sampai organ itu adaptasi menjadi satu paketnya dia. Nah, my point is, ketika dia sedang mengalami hal seperti itu, dia wajib minum obat exactly at the same time. Nggak boleh lewat, nggak boleh kurang. Gitu. Jadi waktu dia lagi misalnya ada di depan mimbar gitu ya, alarm dia bunyi. Terus dia bilang, oke mohon maaf saya mesti minum obat gitu. Jadi benar-benar dia makan itu gitu. Kalau dia lewat, miss sedikit aja, itu akibatnya bisa fatal. Nah, my point is, kita sedang tidak ada di dalam kondisi itu, benar kan? Bisa nggak kita melakukan hal yang baik buat kita melatih konsistensi dan disiplin? Sangat bisa. Jangan sampai nunggu kita kepepet untuk melakukan hal yang gitu loh maksud saya. Jadi kalau misalnya kita sudah milih jam makan kita nih, ya udah, maybe memang nggak ada urgensinya untuk lewat gitu. Lain cerita kalau kayak si pendeta tadi, dia kalau lewat 10 menit atau 5 menit, even 3 minutes, mungkin akan beda ceritanya gitu. Jadi dia mesti makan itu obat exactly 24 hours, every day selama setahun. Nah, gitu loh. Jadi ini adalah satu hal yang bisa saya share juga malam ini, supaya teman-teman ngerti juga ya. Sometimes memang menjadi pilihan kita, menjadi urgensi kita gitu. Kita memilih untuk melakukan yang baik untuk kita ini, kadang-kadang importance-nya mungkin masih di level 0, di level 1, di level kedua, level ketiga, tapi ketika kita mau menempatkan, oke nih, gue lagi belajar konsisten, gue belajar disiplin, gue mau belajar hidup sehat supaya gue memperoleh maximum result gitu kan. Ya udah kita ikutin aja gitu. Kita set waktu yang kita pilih, kita makan apa yang kita pilih, ya ikutin selama 2 minggu per 2 minggu per 2 minggu sesuai dengan sesi coachingnya. Nanti di belakang teman-teman akan ngerti tuh, percaya deh. Gitu. Semoga mendapat pencerahan pada malam hari ini. Keren banget kok saya penjelasannya. Oke teman-teman, sudah jam 9. Lanjut di grup aja ya kalau ada pertanyaan. Oke. Oke ya. Oke itu semua. Oke, tadi sudah kita mulai dengan doa. Sekarang kita akan tutup dengan doa. Doa kali ini saya minta tolong sekalian Coach Lea. Boleh. Kalau ada kesempatan berdoa jangan dihilangkan, bener gak? Ya, betul. Oke, yuk teman-teman. Terima kasih ya terhadap pertanyaannya dan semua semangatnya. Saya senang sekali bisa ngobrol sama teman-teman semua.
Semoga bisa memberikan pencerahan-pencerahan baru. Oke, saya akan pimpin dalam doa ya. Yuk. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas sesi coaching pada malam hari ini. Kami percaya bahwa perlindungan Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Ketika kami berada di dalam program ini, Engkau telah menempatkan kami dalam suatu perjalanan yang baru, yaitu perjalanan hidup sehat. Berikan kami hikmat, berikan kami akal budi yang baik, berikan kami kesabaran, konsistensi, dan disiplin yang tinggi sehingga kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang akan nonton recording pada malam hari ini, sekiranya mereka juga mendapatkan insight yang sama. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Coach Lea, Coach Terima Vera. kasih. Terima kasih teman-teman. Selamat menjalankan menu dalam 2 minggu ke depan. Semangat. Makasih Thank Coach you Mamo. semua. Dadah. Makasih teman-teman. Bye-bye. Ya. Bye. Makasih. Thank you semua.